Masih sebelumnya, tadi baca pres Ganjar Pranowo, saudara, ini melakukan sejumlah hal untuk menjaring generasi muda, kemudian juga mengatakan bahwa nama bakal cawapresnya ini sudah ada. Apakah kemudian nama bakal cawapresnya ini salah satunya adalah Erick Thohir, atau justru Prabowo Subianto yang akan mengajak Erick Thohir menjadi bacawa presnya? Nah, ngomongin soal Erick Thohir, dalam berbagai hasil lembaga survei, terkait poll tracking, salah satunya ini secara spesifik mengatakan bahwa elektabilitas Erick Thohir dikatakan menjadi pilihan utama generasi Z atau Gen Z dan juga millennials yang baru punya hak pilih tahun 2024 mendatang. Benar nggak ya kayak gitu? Kami akan perbincangan langsung hal ini bersama pelopor gerakan Pesta Kita, ada Dino Ardiansyah, serta Presiden Gen Z, Rian Fahardi. Sebenarnya duanya ini juga pelopor di gerakan Pesta Kita begitu ya. Nah, Dino, Rian, selamat sore. Ini pertanyaan awal dulu untuk kalian, jadi bisa dijawab langsung masing-masing. Kemarin Pesta Kita juga sudah mendeklarasikan untuk kemudian salah satunya adalah menitipkan begitu ya harapan-harapan anak-anak muda Gen Z kepada Erick Thohir dan juga menjadi jembatan antara anak muda dan juga pemerintah ataupun nantinya bila terpilih Erick Thohir begitu ya sebagai pimpinan. Jembatan seperti apa sebenarnya yang kalian maksud dan apa yang kalian lihat dari sosok Erick Thohir ini yang kemudian bisa kalian titipkan harapan-harapan pemuda saat ini? Oke, ya, terima kasih. Mungkin dari Rian dulu boleh? Rian dulu silakan. Oke, yang pertama di sini saya sebagai anak muda atau orang muda Gen Z ingin mengabarkan bahwa anak muda hari ini menentukan sikap. Sikap dalam artian kita jangan sampai hobi cari aman, hobi bermain netral-netralan, tapi harus menunjukkan sikap yang tegas bahwa ketika ada sosok atau ketika ada orang yang memang pantas dan mendengar suara anak muda hari ini, itu layak untuk bagaimana kita perjuangkan. Apa yang ingin saya suarakan adalah bagaimana kita hari ini sebagai orang muda itu benar-benar bisa merayakan pilihan perbedaan. Daripada kita sebagai anak muda bermain sembunyi tangan, sibuk dengan hari ini dengan kepentingan diri kita sendiri aja. Di sini dengan diadakannya Pesta Kita, kemudian bagaimana hari ini kita dorong orang-orang yang benar-benar mampu membawa atau isu-isu anak muda hari ini itu mesti patut diperjuangkan. Karena saya melihat ada beberapa basis pemberdayaan politik kaum muda sebenarnya. Yang paling pertama bagaimana hari ini kita harus mendorong harapan untuk bagaimana kita bisa percaya tentang politik terutama dengan mendorong figur-figur yang inspiratif, orang-orang yang membawa sesuatu yang kami sebut sebagai harapan itu untuk bagaimana cita-cita dari anak muda itu bisa disampaikan. Jadi seperti itu sih. Oke, kalau dari Dino apa yang dilihat dari sosok ET begitu yang kemudian sampai repot-repot nih teman-teman Gen Z buat acara Pesta Kita kemarin dan menitipkan harapan kepada ET. Apa sebenarnya yang dilihat dari sosok ET? Menurut Anda, Dino? Iya, jadi memang anak muda itu kan sebenarnya butuh jembatan. Kita ini butuh dilibatkan sebagai subjek bukan objek, dan kita pasti butuh figur bangsa yang memang memberikan kesempatan itu untuk anak muda. Maka daripada itu, Pesta Kita kemarin kita memulai langkah awal kita. Ini bukan ngomong saya, kamu, kami, tapi ini kita dengan core values yang kita sampaikan. Erick, empowering the youth, respect for all, innovative and fun approach, clear and trustworthy, dan kindness and community centric. Artinya core values inilah yang akhirnya akan membawa semangat kita, ya kan? Nggak hanya untuk ngomongin isu di nasional, tapi begitu pun di daerah. Jadi mendaerahkan isu nasional dan menasionalkan isu daerah. Itu harapannya. Ini jadi wadah menjembatani antara anak muda dengan figur yang tepat. Khususnya Pak Erick Thohir tadi. Seperti itu. Sip. Oke, tertangkap. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Dino dan juga Rian, jangan kemana-mana. Saudara tetap di Rumah Pemilu Kompas TV. Saudara kembali di Rumah Pemilu, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya masih ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari generasi Z yang kemudian kemarin juga inisiator keduanya dari gerakan Pesta Kita. Ada Dino Ardiansyah, kemudian juga Rian Fahardi. Din, kalau yang Dino lihat,
ini bagaimana sih menjelaskan sosok Erick Thohir yang kalian klaim begitu ya dekat dengan generasi muda? Apakah dari sosmednya selama ini, apakah dari cara interaksinya atau dari program kerjanya? Dino. Ya, tentu kalau kita lihat figur Pak Erik ya, itu banyak sekali ya. Pertama kita tahu beliau punya mental dan nyali yang sangat luar biasa. Ini figur yang sangat jujur, ya kan, bersih, bahkan berani memberantas korupsi ya. Seperti kita tahu di BUMN kayak Jiwasraya, kayak di Asabri, bahkan baru-baru ini dana pensiun di BUMN, ini bukan hanya dijadikan atensi, tapi memang diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Artinya Pak Erik memang figur yang sangat jujur dan berani memberantas tadi, karena punya nyali tadi. Lalu kedua, beliau sangat trust anak muda. Hari ini pesta kita kemarin sudah memulai pestanya karena pertemuan dengan Pak Erik dan kita sampaikan anak-anak muda punya jumlah demografi yang sangat besar, punya isu-isu yang sangat penting dan suara yang sangat berarti. Karena semua itu kita butuh jembatan wadah figur yang tepat. Dan Pak Erik tanpa bertanya siapa namamu, siapa orang tuamu, berapa usiamu, beliau percaya, trust. Belum lagi kalau kita ngomong di BUMN 10% lebih itu anak muda yang mengisi ruang-ruang pimpinan direksi dari BUMN. Artinya memang membuat ekosistem itu. Dan terakhir beliau konkret gitu, tidak hanya bisa berwacana tapi bisa bekerja, bahkan bisa berprestasi. Dividen terbesar di BUMN ya tadi 80 triliun konkretnya itu ya. Jadi dari semua itu akhirnya kita merasa ya Pak Erick Thohir ada jawaban, termasuk membahas isu-isu anak muda yang beliau sangat dekat sekali itu. Salah satu mental, pendidikan, lingkungan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital dan sebanyak lain. Kurang lebih seperti itu. Oke. Rian, terakhir singkat saja mungkin bisa disebutkan kepada kami dan juga pemirsa Kompas TV kemarin ketika pesta kita, apa keluhan-keluhan politik yang disampaikan anak-anak muda kepada kemudian calon pemimpin nantinya, mungkin ET salah satunya, kemudian juga apa harapan terbesar anak-anak muda yang kalian kemarin sempat tampung begitu? Oke, setidaknya saya menganalisis dua hal. Yang pertama, hari ini kesenjangan atau political communication gap antara pemilih muda atau orang muda itu luar biasa besar. Artinya kita ingin mencari sosok yang benar-benar mengawal isu-isu anak muda. Saya tahu yang berhak memperjuangkan nasib kita ya orang-orang muda. Tapi beberapa kali kita kebentok dengan gap-gap itu. Gap-gap ini saya rasa bagaimana kita meruntuhkannya dengan memunculkan figur-figur yang memang mendengarkan, yang memang peduli dengan isu-isu anak muda. Dan saya rasa lewat pesta kita kemarin, itu bukan hanya ada pola komunikasi linear aja, tapi resiprokal. Ini yang hari ini kita butuhkan, pendekatan dengan basis komunitas, yang dimana ketika ada calon pemimpin yang pendekatan dengan basis komunitas. Memilih itu. Ya. Terima kasih banyak Rian Fahardi, kemudian juga Dino Ardiansyah, perwakilan generasi Z yang kemarin juga sudah secara konkret menginisiasi acara pesta kita dan juga kemudian secara konkret bersuara. Tentu kami harapkan generasi-generasi muda ini terus bersuara dan menitipkan harapan mereka kepada calon pemimpin sosok yang mereka pilih. Terima kasih sekali lagi teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.